Kelas A1 Angkatan 2020, kelompok 2 akan menginterview dari Biro Archimedes. Jadi langsung kita mulai aja. Jadi di sini Archimedes itu ada 2 prinsipal arsiteknya di bidang desainnya. Nama saya Putu Suwantara Putra sebenarnya. Jadi nama panggilan Klik. Terus angkatan 97 saya. Angkatan 97 tamat 2002. Dan partner saya Diana angkatan 2006. Jadi kita 11 tahun bedanya. Kita buat kantor Archimedes ini berdua. Itu aja bilang ikut Ya. Tapi saya hanya ambangnya itu 3 itu. Karena kita lahir di bulan yang sama dan 3 itu persis. aku lihat sih pertama itu 77 dia dapat. Jadi kita cocok itu itu kita nyocok-nyocokin diri. ya Akhirnya kita bikin bersama-sama sudah berapa tahun tadi? Sudah ada waktunya 12 ya? 11 tahun. 11 tahun. 2010. Kita 11 tahun. Sebelumnya aku 6 tahun dengan Pak Yoka. Yang kita cerita begitu, proyek pertama yang kita ambil itu apa namanya? Bunga. Ini namanya dulu. Nah ini poin penting nanti ya. Ini juga bagi pesan bagi kalian. Apa itu yang baru? Ambil semua risikonya. Jangan turunkan ilmunya kalian. Value kalian itu hanya untuk supaya proyek itu dapat. Karena godaan untuk misalnya fee-nya, kita dapat tuh proyek ini apa itu lebih besar daripada kalian itu sebenarnya ingin mempertahankan nilainya. Jadi waktu itu kita ambil risiko udah di sekian desainnya kita coba all out gitu. Karena karya pertama itu akan jadi brand image misalnya. Biasanya kayak pertama kalau proyeknya juga nerimanya salah-salah gudang gitu misalnya yang secara arsitektur nggak bisa banyak bermain gitu karena fungsional dan budget aja. Ya nanti yang nyari kalian klien-klien berikutnya akan di platform itu. Begini aja kalau ada proyek yang begitu kan kita nggak bisa nolak proyek reklamasi, tapi tidak usah di highlight gitu. Ya. Proyek yang artinya itu masih kalian harus menumbuhkan ketidakpuasan sama diri kalian. Aku harus lebih dari ini, aku harus lebih dari ini. Nah, pada saat kita proyek yang pertama, memang yang goal kita itu adalah aku kan belajar banyak tuh presentasi, belajar banyak tentang desain, gimana mengarahkan klien itu sama itu yang nanti yang saya ceritain. Kenapa gaya presentasi kita itu bukan presentasi doang pakai air, enggak. Ini nanti kalian akan lihat bahwa apa ya? Menyampaikan ide yang abstrak, yang belum ada wujudnya. Secara verbal ke klien itu penting. Alat bantu peraganya ya jelas sketsa, 3D, sketsa terutama. Kita harus membentuk pasar kita sendiri dengan karakter pasar kita. Kalau dulu orang random, kalau pertama pasti random kayak semua klien itu akan masuk kalian. Nah itu akan membuat kalian kesulitan untuk menjelaskan karakter desain yang kalian buat. Yang satu-satunya orang yang dibayar dan berani marah balik sama orang yang membayar itu ya arsitek harusnya. Kita nggak harus following semua yang dia mau. Kita harus filter. Kalau itu kan dengan catatan lah, kan kita nggak mungkin orang itu rumahnya dia, masa dia pakai niat apa selera kita kan enggak. Bukan gitu maksudnya. Kita yang punya ilmunya, hubungan ruang, fungsi, fisika bangunan, semuanya itu nyaman tidak nyaman itu kita yang tahu. Kan dia yang tahu. Dia taunya maunya ini duitnya segini gitu biasanya kan. Nah itu kita olah dan kita filter. Mana yang masuk akal, mana yang logis, mana yang nggak logis, itu cara penyampaiannya itu yang memang harus dilatih sih, tidak bisa diteorikan dan dipelajari secara teori, memang harus berpraktek. Jadi nanti lama-lama bisa mengarahkan tanpa kliennya merasa tersinggung atau merasa digurui gitu. Karena arsitektur itu sebenarnya kan ilmu analisa.
Kita menganalisa, menyerap semua materi, menganalisanya dan menentukan sesuatu. Kan gitu. Kalau ilmu analisa itu ya nggak ada hafalannya, nggak beda serapan, analisanya beda, keluarannya beda gitu. Nggak mungkin sama. Jadi tapi prosesnya sama. Jadi bagaimana proses itu yang harus kalian pahami. Pola pikirnya itu ada basic sekali yang sama, maka itu kita bisa sebut sebagai apa ya istilahnya visi. Prosesnya bentuknya akan berbeda sekali, tetapi sebetulnya didasari oleh mindset yang sama, mindset. Jadi mindset kalian harus samakan dulu. Contoh begini, harus kuatkan dulu. Pertama kalian mendesain, itu nanti kenyataannya kalau kalian di profesi itu akan melihat banyak cara orang mendesain, banyak karakter dan banyak style. Nah, mahasiswa pertama apalagi atau guru dosen-dosen kalian sering sekali terjebak sama style, karena buku-bukunya sering mengajari style. Padahal style ini tidak perlu, karena yang menghasilkan sesuatu dan disebut dengan style itu tuh adalah prosesnya. Jadi proses pada saat kalian itu menentukan langkah awal pada saat mendesain. Jadi ini yang saya bilang mindset waktu saat mendesain. Nah mindset ini sama dulu. Jadi mindsetnya itu dilebarin banget. Di open dulu ininya, angle-nya tuh di possibility-nya diterima aja dulu. Betul, semua gitu. Jangan udah bikin gini gitu. Kamu kayak dari awal tuh udah mengarahkan kepalamu bikin ini gitu. Ini jadi mindsetnya dilebarin dulu, ya. Semua batasan kontekstual itu akan menjadi parameter yang memang akan mengarahkan desain, tetapi tidak membatasi desain. Jadi mindset kami itu memang kami berproses. Kami tidak ujuk-ujuk mendesain. Gamblang gitu tiba-tiba apa? Ya, makanya itu yang kalian lihat ada Pinterest. Zaman dulu tuh majalah itu, majalah udah saya nggak lihat lagi. Lihat itu untuk pengetahuan aja, jadi kalian untuk menjadi penambahan pengetahuan ya. Tapi pada saat kalian mendesain, kontaminasi dari visual, kita bilangnya harus hilangkan visual pollution. Ya. Jadi ketika kalian itu banyak melihat sesuatu yang lagi in, kalian tuh kayak alam bawah sadar kalian itu akan mengarah ke sana gitu. Kalau ke desain. Padahal kadang nggak sengaja gitu, tapi karena memori kalian tuh visualnya banyak banget yang kayak gitu. Di awal ya. Di Dan awal arsitek itu harus, kan harusnya nggak bikin yang sudah ada kayak gitu, harusnya bikin baru. ya, Ini metode perancangannya kalau disebut dalam sebuah perancangan analisa, salah satu prosesnya analisa. Intinya tuh setelah kalian ini baru kalian masuk gunakan teori yang kalian pelajari. Ini yang maksudnya bahwa itu tuh penting. Ya, salah kalau misalnya kita bilang apa yang kalian pelajari tidak berguna, enggak. Cuma masalahnya kalian sendiri yang sebetulnya tidak menganggap teori yang kalian pelajari berguna. Kalian menghafalnya. Bagi saya kalian menghafalnya program aja itu nggak berguna itu bagi kalian. Tapi kalau kalian memahami itu mau bahasanya apapun itu universal. Begitu saya mendesain, saya bisa menelurkan desain hanya dalam waktu 2 jam. Saya langsung dapat apa lagi yang biasa yang rumit-rumit ini udah langsung. Tapi jangan salah. Proses 2 jam itu apa itu black box seolah-olah saya tuh menelurkan ini ubinya tidak. Di otak saya itu seperti mengepres semua proses yang kalian pelajari itu dalam satu waktu, bahkan overlap, multitasking dan overlap gitu. Bukan hanya dipercepat gitu loh, tapi multitasking dan overlap, saling berhubungan langsung connect. Jadi dengan mudah begitu saya nentuin satu garis, saya sudah tahu sampai ujungnya nanti itu satu garis tuh akan jadi apa gitu loh.
Jadi sebenarnya di kepala jelas kok. Iya. Tapi orang lihatnya Ini hanya bisa kalau kalian tuh pertama paham kunci-kuncinya tadi itu pasti start. Kedua, pengalaman. Tanpa pengalaman, tanpa kalian jam terbang yang banyak, nggak bisa. Mungkin bisa kalian desain sekarang, tapi itu bisa dangkal. Belum tentu melalui proses yang tadi panjang. Nah, jadi kembali lagi ke proses metode. Kalau kalian banyak metode yang saya pakai itu persis sama seperti teori apa yang kalian pelajari. Hanya saja kita itu sudah menerjemahkannya ke dalam real. poin-poinnya ya, itu dasar-dasarnya, poin-poinnya. Jadi kalau kalian bilang, oke lah singkatnya, kalian nanti pelajari lagi. Cari data, kolek data banyak hal ya, data fungsi, data kontekstual di lapangan, Data site, kan banyak kan, analisa fungsi, room pelajari program, peraturan, itu pelajari semuanya budaya, dilalui. pelajari culture. Sama kok Yes, seperti sama. kita ngedesain dan mungkin tadi udah lihat semua buku report. Mungkin itu prosesnya paling mirip kan sama yang di kampus. Pasti mirip. Ada analisa site, ada program ruang. Kita ada ngulik, biasanya kita spesifiknya suka ngulik material setempat, lokal genius. Karena setiap proyek itu kan harus punya roh di mana dia itu lahir. Ya. Jadi kita biasanya ngulikin material, ngulikin craft-craft dan kemampuan orang-orang di sana itu apa, itu kan masuk ke culture. bagian dari riset kalian. Riset itu Jadi bagian poin riset. pertama kalian collect data dan riset, yes itu benar. Itu bagian Kumpulkan. dari logika kalian Kumpulkan. bisa. Jadi ada logika bisa itu di situ. Dan mungkin yang perlu di-share pengumpulan data itu kalau di kampus mungkin data site, itu kan data fungsi, taunya itu aja. Ya. Tapi kalau secara yang kita lakukan tambahannya yaitu culture juga masuk. Aku tuh dapat project karena aku tuh mampu membuka pikirannya dia. Lu mau bangun desain. Kadang-kadang kamar-kamar aja gitu. Oh gitu ya gitu. Nah gitu. Ya jadi itu proses. Nah itu adalah bagian dari aku mengkolek data pribadinya, nanti feeling karakter orangnya. Di sana kita menemukan banyak hal. Apalagi kita kebanyakan proyeknya hospitality ya. Nah, Jadi tourism. Kalau private kan pasti ownernya tuh main karakter gitu. Kita harus paham banget sama dia. Tapi ketika kamu mendesain hospitality, komersial, publik itu klienmu itu ya halayak umum. klien pasar layanmu. Ya, marketmu adalah klien. Briefmu adalah branding. Jadi ada branding misalnya. Jadi kalau misalnya kemudian aku bikin rumah nih, kamu bikin rumah kan? Aku ngobrol mana aktivitasmu apa, di rumah apa? Itu kan data fungsi itu. Aku tahu gimana hobimu apa, Iya. gitu kan? Itu data fungsi. Tapi tanpa sadar di wawancara aku sama klien itu, aku tuh menemukan gimana karaktermu. Ya, aku punya Cara ngomong, caramu, oh orangnya kayak gini, orangnya sampai fashionnya, sampai dia tuh itu gestur gitu ini tuh. masuk ke data yang tadi, data yang saya bilang. Ada database yang lain yang kita kolek itu. Jadi kalau desain itu akan berbeda gitu. Maksudnya teorinya gitu, pakai, tapi datanya yang model penggalian data ini juga bisa beda. Mengenai lingkungan sebelah apa, prediksi lingkungan yang sebelah nanti apa. Walaupun tetanggamu masih kosong, tapi kamu harus punya vision 10 tahun lagi Ya. bakal jadi apa ya? Kalau weather kalian udah lebih gampang lah Ya, pelajari weather kan, gampang. weather apa. Tapi kalian di lapangan kan angin segala macam tuh kalian benar-benar catat benar-benar. Nah, yang kalian tidak tadi itu yang biasa yang normalnya kayak gitu ya. Kalau datang dari mana, orang lihat pandang dari orang biar tahu datang nih. fasadnya dari Kalau aku mana, datang, kelihatannya bagus. baru datang, jalan masuk aja itu nanti nentuin loh. Ini kalau kita datang dari sini nih gimana? Ini sudah pasti kalian pelajari. Dan saya yakin kalian bisa. Udah pintar lah itu teorinya. Kalian bisa pelajari. Kita biasanya datang tuh berkali-kali ke site, Betul. sunrise, sunset, siang, malam. Biar kita tahu karena tuh suasananya bisa beda banget loh. Kalau di satu tempat yang sama, tapi waktu yang berbeda. Mulai dari yang gampang, suasana. Iya, suasana. Ambience-nya. Ambience-nya rasain banget. Gimana kalian mau menggambarkan ambience coba? Kalian hanya bisa tahu kalau kalian ada di Ada di sana situ. dengan beda waktu dan beda situasi. Jadi situasi beda, kalian tahu. Itu kan kayak gini di sini. Nah,
itu kalian harus kuat. Dan itu pun sudah absurd ya. Ada yang lebih absurd lagi. Maka kalian saat kalian di sana itu, kalau aku nih ya, aku tuh seolah-olah lahan tuh sudah ngomong sama aku. Jadi lahan sudah semua yang ada di sudah, situ mungkin aku mau jelasin biar lebih gampang dimengerti. Semua yang bisa dijelasin. semoga ya. Jelasinnya. Pertama, lahan itu tidak hanya sebidang tanah dan tetangga-tetangganya, tapi semua apapun yang ada di atasnya, pohon, batu, itu tuh semuanya bisa ngomong dan punya energi. Jadi Bukan mistis ya? logis ini logis dan jadi kalau Archimedes itu kan pantang sekali untuk mengolah site, membunuh pohon. Jadi yang biasanya yang dicari dipetakan itu yang bisa dilihat dulu nih physically, pohon, kontur, berapa tingginya. Kita berusaha desainnya itu follow dia karena dia duluan ada di situ. Bagaimana supaya misalnya kan nggak semuanya sejalan kayak yang kita mau gitu. Misalnya nih contoh gitu, ada satu site di pantai di tebing gitu dengan sunset view keren gitu. Tapi konturnya naik ke situ gitu, bukan turun ke view-nya, kan susah. Karena caranya ngakalin biar nggak ngapa-ngapain, biar meminimalisir. Nah di situ kamu harus petakan masalah kayak gitu. Kemudian yang Blik bilang tadi mungkin bahasanya kita berusaha menangkap soul-nya tempat. Bisa aku bilang? Jadi semua tempat itu punya jiwa, menurutku. Punya jiwa, punya maunya dia sendiri. Kita nggak boleh semena-mena walaupun kita mungkin bisa melakukan apanya. Kita bisa keruk, kita bisa uruk, kita bisa cut, kita bisa apain aja dia. Tapi nggak gitu. Kita harus respect each other gitu kalau asli itu. Dengerin dia maunya apa. Caranya dengerin ya kamu di situ, kamu diam, kamu lihat, kamu rasain bener-bener site-nya. Cara jelasin dia. Kalau itu kenapa mulai sekarang itu kenapa arsitektur itu dibilang in between everything, in between art, in between social unit, in between everything, philosophy, filsafat, culture, for sure technical. Jadi in between itu salah satu yang kita memang susah untuk diajarkan dan wajar itu susah untuk diajarkan. Karena rasa ruang itu nggak bisa kalian baca. Jadi ruang itu juga nggak melulu ruangan kayak gini ya. Jadi kalian di lokasi misalnya site survei gitu, kan belum ada apa-apa nih. Lahan kalian bisa hutan, bisa lapangan gersang gitu nggak ada apa-apa. Tapi kalian itu di sana tuh pasti merasakan ruangnya. Dan itu proses yang kalau saya itu proses yang paling menyenangkan. Proses yang paling menyenangkan gitu, bukan mulai saya ini orang logika, saya orang jurnalis, tapi tidak mampu semenyenangkan. Ini bukan tenung-tenung ya? Tidak mampu sepuas pada saat saya berimajinasi begininya, hal-hal yang di luar dugaan klien, hal-hal yang mengejutkan dia, hal-hal yang mengejutkan tapi happy. Mengejutkan happy, bukan mengejutkan yang down, mengejutkan happy. Sehingga apa yang ekspektasi dia pada saat dia datang, ya dia ekspektasinya bikinin saya rumah. Ternyata yang dia begitu keluar dari ruanganmu itu dia keluar itu dia seperti berbunga-bunga gitu. Oh ternyata rumah yang aku hayalin tuh diolah bisa jadi gini dengan budget yang sama gitu jauh. Jadi nggak rugi aku nyewa 90% gold plate. Karena itu udah nggak ternilai harganya. Nah, begitu dia berpikir kamu mahal saat kamu maju, maka kita ngajuin fee selalu setelah ini. Ditanya fee-nya berapa? Saya nggak bisa Bu analisa dulu nanti proyeknya gimana, kasih saya kesempatan presentasi ide dulu karena presentasi ide saya gratis. Pasti mau semua bilang oh gitu bisa dilihat dulu, oke. Nah gitu presentasi udah sampai wow. Kemarin harga jeng. Mereka akhirnya gini loh, kamu nggak pernah bisa komplain di restoran, kalaupun mahal banget tapi enak banget. Gimana kamu komplain? Orang tetap datang loh, orang tetap makan.
kamu beli kue harganya Rp1.000, tapi nggak enak, tapi kamu maki-maki 1.000 lagi harganya, padahal cuma 1.000 gitu. Itu sebenarnya metode. Bayangkan ya, pada saat dia sudah berbunga dengan itu, kemudian dia pulang dan tadi fee-nya yang dia siapkan tuh 50% di bawah itu gitu, setengah dari itu. Kita ngasih fee besar, lebih besar. Dia kejut juga sebenarnya gitu, tapi biasanya sembunyi-sembunyi gitu ya. Dan itu pulang kami pikirkan dulu ya. Saat mikir dia akan nyari arsitek lain, dia akan dapat banyak murah. Tapi dia nggak bisa tidur. Yakin, nggak bisa tidur. Terus pintar ngayal jadi klienmu, tapi kamu yang ngerti arsitek gitu. Jadi makanya kamu cari tahu dia kayak, aku bikinin kamu rumah, aku harus, dan aku ngayal jadi kamu gitu. Kalau aku jadi dia, aku suka kayak gini. Ini poinnya ngayal jadi kamu nih nanti ada maknanya nih, serius nih. Ya, ini kita itu ya arsitek itu dibilang psikolog harus jadi psikolog. Ya, harus punya ilmu psikologi. Pokoknya di urusan ilmu. Karena yang bener-benernya ada. Ini bener loh. Kami di hospitality lebih banyak. Mungkin karena kami sering traveling, kami juga sering. Tapi kamu kalau jadi arsitek itu, klienmu kan lain sekali. Kamu hampir harus bisa memahami semua klien dengan semua. Manusia tuh ternyata macam-macam banget jenisnya. Kalau ada arsitek kecanggung kan saya tanya gitu loh, coba. Kan nih, arsitek bergaul kan sing bisa gitu, nggak bisa bergaul, terus terang saya dia arsitek. Serius ya. Penting banget kalian mengunjungi banyak tempat, berteman dengan berbagai lapisan orang, berbagai karakter, yang di Banjar sampai di berat atau apa, dan equal, semuanya itu equal. Kalian akan susah untuk data ada yang absurd, feeling apa itu. Setelah data itu kamu kolek, kalian itu membaginya kan, memilah data ini untuk dianalisa. Nah, itulah masuk teori kalian lagi. Ada namanya analisa site, ada namanya analisa fungsi, kemudian ada namanya konsep, pendeloran konsep, dasar, sebagainya. Ya, dari opininya klien, dari macam-macam. Nah, itu yang tadi ketiga gitu. Jadi tiga hal itu kalian gabungkan kan nanti. Jadi kalau dari site analisa site tadi, kalian jadi buatin summary dari summary-nya. Jadi makanya ada yang mungkin kalian pernah dengar karakter site. Ya ini lah maksudnya, bahasa-bahasa itu bisa beda-beda, jangan bingung dengan itu. Site apa sih nulisan site? Ini apa lagi karakter site? Ini apa lagi? Tidak usah bingung. Ya ini sama aja, maksudnya analisa ini untuk menemukan apa karakternya kan gitu. Yang tadi itu ya cara-caranya jangan dari ikut kakak kelas, cari mungkin aja cara sendiri. Kamu menganalisa sesuatu untuk menemukan bahwa site ini begini loh, itu karakter. Kan dari hasil analisa kan. Nah ini pahamin ya. Nah, ketemulah karakter site-nya seperti apa. Kalau fungsi ketemu karakter fungsinya seperti apa, sampai ke turunan-turunannya ya sirkulasi, program ruang, besaran ruang. Nah, besaran ruang kalian diajarin nggak? Kalau kalian membuat ruang tamu, luasnya berapa? Kalian disuruh kan mengisi untuk berapa orang, taruh sofanya, taruh sirkulasinya. Itu kalian pakai. Cuma ya, tapi di kepala kita tuh udah kayak oh iya segini, keluarnya 40 meter persegi, tapi di kepala tuh gitu. Ya nggak usah dibuat. Tapi kita nggak bikin sofanya. Itu tuh udah langsung, what living, kalau living untuk siapa nih? Oh ini kliennya orang kaya, oh gini, berapa orang yang sering datang, udah. Dan itu tidak eksak loh. Jadi kalian langsung tahu luas misalnya berapa. gini, harus gitu, harus kalian udah di kepala. Ruang tamu untuk 5 orang, kalian kan sofa seat untuk 5 seat, ukurannya berapa, sirkulasi, terus meja sekian. Tapi itu tidak berlaku ketika klien kalian itu American style. Ruang tamu berdua bisa 3 kali lipat lebih besar daripada itu. Padahal cuma mungkin untuk 2 orang aja. Karena udah masuk karakter personal ininya klien kalian gitu. Ada yang suka ruang lega. Aku pernah punya klien yang takut sama luas. Padahal dia orang kaya. Jadi dia bilang, "Enggak, kecilin, saya nggak bisa tidur kalau bedroom saya luas." Jadi itu villa nih besar villa, tapi bedroom itu kecil banget. Dari situ kita belajar. Jadi ada kayak gitu ternyata di dunia praktek gitu loh. Jadi pada saat kita praktek, yang itu tuh sudah ada di sini. Tidak
habis ya waktunya kita untuk membuat gitu kan nggak mungkin. Jadi kita nggak, udah dia biasanya yang analisa. Ya udah di dalam komputer udah oke, ini segini. Ya, kayak udah Kelompok ruangnya udah. Kalau agak kompleks ya kita baru buat gitu. Tapi kalau yang udah simpel apalagi hotel apa gitu, yang hotel kita udah langsung gini gitu. Karena pengalaman kita udah. Tapi kalau kalian jabarin. Kenapa urutan organisasi ruangnya kayak gitu, dari urutan organisasi ruang. Biasanya kalian tulis saja dulu apa kan gitu, nanti baru kalian kumpulin kan mana yang dekat hubungannya. Ya, itu tetap. Itu sebenarnya di otak kita tuh gitu. Tapi nggak beneran. Jadi kalian belajar dilakukan. benar-benar baik-baik tentang itu, karena itu akan itu pahami itu berguna. Ini ya, ini dekat. Jadi pada saat dibuat apa, itu bahkan di site itu tuh kayak program ruang tuh berseliweran di otak gitu. Iya. Bisa divisualin tuh dia jalan-jalan. Itu sudah ngabisin satu bab buku segini sebenarnya gitu. Nah di situ pengalaman lagi untuk mempersingkat. Oke, artinya adalah tidak ada bedanya sebenarnya kalian sama praktek. Kalau orang bilang ini teori aja nggak kepake, salah, kepake, cuma nggak cukup. Ya, itu aja. Gali lebih dalam. Nah udah gitu, setelah itu digabungkan, istilah namanya sintesa. Sintesa kan penggabungan. Jadi gabungin semuanya udah. Tadi besarnya luasan sudah dimauin, dicobain masukkan flow-nya tuh berdasarkan analisa saya tadi gimana, entron di mana. Masukkan yang flow-nya dari room program tadi. Semuanya. Dan kalau saya, mohon maaf, apalagi rumah Bapak itu udah langsung. Ketemu dah dia. Itu semua gitu di otak saya gitu. Ketemu dah dia. Dan yang ngasih tahu apa? Ya site-nya sama itu, bukan aku yang mau dia tuh ininya di sini gitu. Itu yang tadi di awal aku bilang, kalian tuh kadang aku juga gitu waktu mahasiswa. Kayak, mungkin yang kayak gini. Jadi udah tahu duluan, belum aku berproses. Makanya aku bilang satu garis kita sudah tahu ini apa semuanya. Garis ini masif, tidak masif. Jadi kita ngomongnya enggak dulu kaca. Oh ini pakai kaca, ini pakai enggak. Itu jauh juga. Ya udah di bayangan tuh ini feelingnya dulu. Jadi ambient semuanya itu masuklah feeling tadi konsep kita apa itu loh yang tadi absurd tadi itu masuk. Nah setelah itu masuk, tahu nggak apa yang terjadi? Magic banget. Kalian sudah tidak perlu lagi refleksi untuk lihat bentuk, lihat apa. No. Kadang-kadang dia udah membentuk masanya dia sendiri. Jadi nggak pusing-pusing ngedesain fasad. Kayak kamu udah dituntun banget. Kamu masukkan semua hatimu, kamu masukkan semua di situ. Bener-bener itu akhirnya terlahir karena memang bangunannya mesti begitu. Ya, karena semua beralasan kenapa dia ada di sana. Kamu tadi lihat bangunan desain saya. Itu. Mungkin sebelum besar kalian lihat melengkung, lihat apa gitu. Tapi lihat banyak juga yang kotak-kotakan lurus. Lurus sih, mencong-mencong. Lurus tapi angle-nya beda. Karena aku tidak menemukan alasan kenapa aku harus kotak lurus sesuai dengan orang pikir. Malah aku tidak menemukan alasan ketika pada saat aku melalui proses itu dan melupakan semua hal-hal yang batasan-batasan yang orang harus begini itu lupakan, maka kamu akan menemukan sesuatu yang bisa berbeda, bisa mirip terserah. Jadi nggak ada lagi yang kontaminasi otak. Kalau kamu yang harus mencong ya mencong udah. Artinya prosesnya memang harus mencong. Semuanya itu pertimbangannya banyak banget, jauh lebih banyak daripada kamu geometri itu harus kamu masuk. Gimana rasa ruangmu mencong-mencong kayak gitu tapi masih feelingnya enak, nggak berasa mencong kayak gitu. Ya itu semua ilmu yang memang sampai. Makanya ada banyak ilmu yang tidak seribu yang dibilangnya salah satunya itu geometri, feeling geometri kamu tahu, tapi feeling geometrinya nih psikologis ruang kan ada tuh teori geometri. Kalau melengkung, organik, relax ini gitu pernah ada dari terus kalau lurus apa 90 degree formal katanya ini gitu kan teorinya. Itu kan teori. Jadi orang-orang yang sudah merasakan mencoba menuliskannya sehingga itu menjadi teori. Sayangnya sama kalian itu kalian hanya mengingatnya sebagai teori. Oh, kalau bulat begini dia tuh tidak stabil, relax apa segala macam. Kalian mengingatnya begitu. Padahal kalian tidak benar-benar ngerasain gimana gitu. Kalian tidak benar-benar ngerasain bahwa segitiga tuh gini, bahwa kotak tuh gini, sudut tuh gini. Kalau ketembak sudut gimana? Kalau sudut ketemu sudut mana harus dikalahin? Mana yang jadi poin fokus besar? Ya,
itu feeling. Oke, itu adalah bagian dari sintesa yang kita bilang tadi itu. Jadi dari analisa secara logis, secara logika, secara sistematis, dengan semua analisa yang berbaur dengan hal yang sifatnya tadi absurd tadi itu kalian formulasikan. Terbentuklah semuanya, estetika, feeling, kenyamanan ruang, semuanya terbentuk. Kena semuanya. Karena dari Ya. awal berpikirnya udah kompleks, semua dianalisa. Ya. lagi jalan gitu tuh tiba-tiba ya konslet otakmu gitu. Serius deh. Jadi hidup tuh ya jadi asik sekali. Dan kita senang banget kolaborasi. Maksudnya nggak melulu harus gaul dan temenan sama spek. Kita tuh harus cross. Iya, semangat. Karena arsitektur itu gampang banget buat di-blend sama hal-hal lain. Artis mural misalnya. Butuh kan sekarang ini. Tapi kan baru Kayak sekarang. ngetes ego juga. Kita nih egois apa enggak gitu. Kalau kita kolaborasi bisa tuh udah. Hah? Oh, iya. Arsitek tuh antara dia punya ego tetapi tidak ego gitu. Gimana yang ngomongnya? Punya ego tapi harus bisa Pernah nggak berbagi. lihat orang main jazz? Main jazz itu Yes, kadang yes. dia tuh pertama terlihat berantakan semua. Kayak Tapi ternyata ngawur-ngawur. dia harmoni gitu. Dia harmoni. Kedua, dia tuh terlihat dominan tapi padahal dia memberikan kesempatan juga ke yang lain gitu. Jadi Kayak gitu. lucu aja kayak gitu. Ya, that's design. Dari udah banyak banget karya yang dihasilkan, apa kendala dalam merencanakan proyek ini? Sampai sekarang nggak ada sih. Paling kalau kendalanya itu nggak dari kita tapi dari kliennya. Mungkin dia kekurangan dana, terutama bisnis gitu ya. Itu juga nggak kendala karena dia tuh membayar kita sesuai dengan tahapan yang kita Iya. lakukan. Nggak kekurangan dana untuk ngebangun. Kadang kan ada yang planning aja dulu tapi kayak cuma tidak memang tuntas saja. Rasanya kalau ada belum desain dibangun. yang tidak terbangun tuh merasa tidak tuntas. Tapi kalian ya tetap aja itu tidak rugi bagi kalian karena kalian sudah berlatih, sudah dapat fee juga. Tapi memang akan lebih sempurna kalau itu terbangun. Terbangun tuh kayak beneran lahir dia kuasanya tuh memang besar. nyata gitu yang kita ayal-ayal itu ada. Kendala enggak ada. Nggak. Orang bilang kendala klien susah mengenai klien, enggak. Klien makin susah, makin Makin challenge, asik ya. Makin asik. Benar. Tertantang gitu Ya, ya? kayak kita bukan menaklukkan soalnya, tapi dia yang mau percaya. Jadi dari yang dia apa sih nih? Tapi itu kan ada strategi yang kita maksudnya. Ya kita soalnya kalau ngomong marketing kita nggak punya website, nggak punya sosial media. Di Kita sosial nggak punya media website. pribadi nggak pernah ngupload proyek. Paling story sekilas-kilas ya. Story itu kan awal-awal ini baru. Sebelumnya enggak, aku sama sekali enggak. Kamu lihat Instagramku. Yang tahu itu. Dari semua karya yang udah dihasilin, satu karya yang paling berkesan yang berkesan sama yang paling booming. Paling booming tuh satu yang berbeda ya. Ya. Berbeda dari Itu karya berbeda yang pasti lain. ya. Misalnya gini, booming satu hal yang berbeda lagi. Yang berkesan ya berbeda lagi. Kalau kebetulan dia satu ya bisa aja. Iya. Saya suka desain yang dianggap sepele, dianggap kecil, tapi ternyata itu sebenarnya kayak pencapaian situ yang bagus. Nah, seperti itu. Kalau booming itu mungkin Bom Master salah satu yang booming. Apa ya? Ya, yang booming ya. Tapi yang berkesan itu justru yang mungkin lebih simpel. Ada satu project pernah diliput desain, Oh, pasti suka di itu Australia. ya? Rumah paling kecil itu ya. Ya di Arfa. itu masih sekarang tuh pada saat proses saya mendesain itu saya masih menyukainya. Tiba-tiba menemukan dia kecil, dia ada di bawah Tanahnya satu itu area. 6 kali 12. Tanahnya 0,7 aja, 0,7 area di bawah 0,2 meter. tapi ada pool, ada macam-macam. Lumayan kompleks fungsinya. Dan yang bikin seneng itu karena kliennya surprise. Dia datang, dia bilang, oh tapi tanah saya kecil.
Aku kan wawancara itu pengennya apa gitu. Ada yang kecil ini ya. Ini tetap pelajari arsitektur dengan bagus, karena ilmu arsitektur begitu tamat bisa kijil-kijil dia. Bisa jadi kontraktor pasti, bisa jadi developer pasti, bisa jadi appraisal, bisa jadi apa dia, jadi sales dan bisa apa lagi. Banker bisa. Semen Open Kalian BO mau bisa. buka? Kayak branding gitu. Apa yang ingin diingat orang ke kita gitu maksudnya. Kalau aku jelas, kalau berhadapan sama Klik itu aku pengen tahu bahwa Klik itu bisa mendesain untuk siapa saja. Iya. Bukan haknya Design orang for yang punya duit everyone. gitu. Bukan Berhak, haknya semua orang itu semua berhak punya desain yang bagus. punya desain yang bagus dan aku Dan selalu desain akan yang jadi bagus orang itu yang belum bantu. tentu mahal. Dan belum tentu harus dibayar. Kalau orangnya harus aku bantu, maka aku ganti. Karena itu tadi, Kalau semua aku, orang punya hak. Kalau aku sih pengen mencitrakan bahwa kita bisa kok bekerja dengan benar tanpa harus ada behind the scene gitu. Artinya karena dunia konstruksi sekarang ini arsitek tuh kayak mendesain, ada kontraktor, ada klien, nanti dapat fee lagi dari kontraktor, terus dapat fee lagi dari material. Nah, ini penting ada ya. material-material Ini yang penting. kesini bawa produk. Tolong Pakai ini- produk kita nanti bisa tolong dapat ini diingat. 10% diskonnya Dan untuk arsitek. belum tentu kalian akan diajarkan begini Itu- karena yang mengajarkan belum tentu begitu soalnya. Jadi Ya. kode etik Islam. Kalau untuk arsimetris arsitek, Kode etik. saya berdua sebagai prinsipal dan anak-anak kita di sini semua itu kita ajarin yang ada yang ketahuan pasti dipecat. Itu kenapa klien itu bayar arsitek mahal? Ya untuk ngejaga klien, jangan sampai